penganalisisan tentang praktik keberhasilan atau tidaknya, kemudian menyusun rencana tindak lanjut. Nah inilah yang dimaksud penyusunan rencana tindak lanjut dari hasil apa yang kita lakukan di lapangan. Nah, kemudian berikutnya yaitu lanjutkan dari penilaian, kemudian dari praktik PKKG, kemudian diklat, kemudian yang lainnya. Kemudian di sini saya dalam PKG itu melakukan terhadap salah satu guru, kebetulan dia itu kalau di dalam nilai dia itu mendapatkan anak itu selalu bagus nilainya. Tetapi setelah saya uji dokumen, ternyata dia itu punya kekurangan di bidang pembuatan kisi-kisi, karena dia itu adalah salah seorang yang memang tidak mau, artinya dia tuh tidak mau melakukan pengembangan dirinya melalui IT gitu. Jadi kalau dia kalau di lapangan dia tuh bisa mengajar dengan baik dan nilai anak adalah bagus. Tetapi secara administrasinya punya kekurangan, tidak lengkap administrasi. Ini yang insya Allah mungkin kalau misalnya tindak lanjut ke depan itu akan dijadikan inovasi yang memakai pendamping, karena sifatnya hanya satu orang guru, maka pendampingan di situ melalui metode observasi, kritik, fixing. Nah, yang insya Allah ketika nanti di lapangan ada kesempatan ini insya Allah dilanjutkan. Nah, begitu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena memang waktu kita tidak begitu banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak, terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Rekan-rekan calon pengawas angkatan 10 yang saya banggakan. Baiklah, nama saya Lukman Agus. Agus Pak Lukman ini yang benar. Sebagai guru seni budaya dan keterampilan berasal dari Nistisaat Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, yang dulu pada tanggal 22 Desember dihantam tsunami. Alhamdulillah sekarang sudah melihat dan sudah banyak hal-hal yang sangat positif. Visi dan misi saya adalah terwujudnya madrasah binaan kepengawasan yang unggul dan bermartabat. Misinya adalah bekerja secara proporsional dan profesional, membina dengan sepenuh hati dan membina silaturahmi yang harmonis dengan kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan. Pada intinya pengawasan, insya Allah jika saya nanti menjadi pengawas dan laporan OJT ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban sebagai calon peserta diklat pengawas angkatan 10 untuk dijadikan sebagai bahan atau kegiatan sesuatu yang wajib berdasarkan regulasi yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan OJT, saya melakukan pembinaan dan pemantauan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah, Kecamatan Sumur, Pandeglang. Juga melakukan pemantauan kegiatan pembelajaran di
FIMA Citagil Kecamatan Cimahi Pandeglang. Alhamdulillah, walaupun tentunya banyak kekurangan dari hal ketika saat melakukan pemantauan. Nah itulah hal-hal yang seperti itu jika nantinya kami sebagai pengawas nantinya akan melakukan inovasi, gagasan, perbaikan atau lebih aktif lagi, karena terus terang saya yang di Kidul jauh di sana itu dikunjungi oleh pengawas itu luar biasa, suatu kebanggaan. Pengawas itu datang jika ada undangan. Saya ingin pengawas yang sekarang nanti akan jadi gitu ya, kita jangan datang karena ada undangan saja. Jadi kita merencanakan, terus kemudian melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan bukan berdasarkan undangan dari kamar atau lainnya, akan tetapi kita memulai dari kita, membina madrasah kita, memberikan atau membuat inovasi gagasan agar madrasah binaan kita menjadi madrasah hebat, kuat dan martabat. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya tentunya sangat banyak kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jikalau saya mohon izin Pak, saya punya pantun Pak. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah pohon kaktus. Saya bingung, teman-teman bingung, yang penting kita semua lulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaktus mau putus, bukan lulus. Tengah-tengah. Nah, pohon pulus. Ayo, nulis bawang. Ngerti kena gitu Pak. Aduh. Semangat. Ayo, kita tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan seperjuangan calon pengawas angkatan 10 Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan hasil praktek di OJT 2. Profil Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Alhamdulillah kita sudah berkenalan dan bersama berjuang selama kurang lebih 1 bulan Bapak Ibu. Ini gambaran madrasah tentang tugas hari-hari. Yang berikutnya adalah yang saya lakukan selama menjalani hasil praktek di OJT. Yang pertama adalah praktek pembinaan guru. Ini dilakukan di MIMA di Kecamatan Sudal. Yang pertama adalah materi penyusunan soal hoax, dan hasil dari praktek di sana adalah bahwa 30% guru sangat jarang menggunakan soal hoax dalam penilaian, dan 50% guru belum menguasai teknik atau cara membuat soal hoax ketika mereka melakukan praktek pembuatan soal hoax. Yang berikutnya adalah saran dari saya sebagai calon pengawas madrasah, perlu dilakukan bimbingan lebih lanjut agar para guru mempunyai keterampilan membuat soal hoax. Itu adalah hasil dari praktek pembinaan guru. Yang berikutnya adalah praktek pemahaman pelaksanaan 8 standar nasional tinggi. Ini dilakukan di madrasah tempat saya bertugas hari-hari di Madura Pandeglang. Hasilnya adalah 43% guru yang mengajar di Madura Pandeglang itu bisa karena saya memfokuskan diri pada pemantauan disebutkan pada unsur pendidik dan tenaga pendidikan. Hasilnya adalah 43% guru yang mengajar di Madura Pandeglang mismet. Artinya selain mengajar mata pelajarannya, mereka juga mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kemudian 23%, hanya 23% guru lulusan S2 dan Aduh, adalah baterai lo. Kemudian
beres. juga pada pelaksanaan Belum beres. yang misnet tadi untuk melakukan proses pengembangan diri, misalnya dengan mengikuti berbagai macam iklan atau pelatihan yang dapat menunjang penguasaan latar belakang mereka mampu yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah praktek PKG dan PKKM. Agar kepala madrasah mendapatkan pengetahuan tentang berbagai kompetensi yang harus dimilikinya untuk mendapatkan nilai yang maksimal dalam PKG dan PKKM. Jadi setelah kita melakukan presentasi di saat di Kecamatan Cikidal bahwa ternyata banyak kepala madrasah yang mereka tidak tahu atau mungkin belum tahu instrumen yang terdapat dalam PKKM itu apa saja, atau bahkan guru-guru banyak yang belum tahu instrumen yang terdapat dalam PKG itu apa saja. Itu yang salah satunya yang kemudian membuat nilai PKG dan PKKM mereka kemudian tidak maksimal. Nah, yang berikutnya adalah yang kita lakukan yang keempat adalah praktek pelaksanaan bimbingan dan pelatihan pendidikan guru. Ini dikhususkan pada penyusunan dan pengisian administrasi pembelajaran atau perangkat pembelajaran atau yang poin gimana? Kliknya. bukti kerja 1 sampai 4 gitu ya. Kliknya aja. Dari hasil pengamatan saya di akhir semester ganjil ternyata 50% guru belum menyusun buku kerja 1 Apanya? sampai 4. Oh dari sini. Nah, Dari sini nih. penyebabnya adalah Ini yang ada 4. guru-guru merasa bahwa ketika Nah, mereka ini. punya Bukan. tugas yang sangat banyak, punya Mau jadwal poin yang baru sangat gitu. banyak, Baru. mereka merasa tidak punya waktu Saya itu untuk buka dulu menyusun kemudian kerja. gitu aja. Kemudian sebagian guru menganggap bahwa perangkat pembelajaran itu tidak penting, karena yang lebih Ini ya? penting adalah bagaimana mereka melaksanakan tugas di kelas sebagai guru, sebagai pengajar gitu, sehingga mereka menganggap itu tidak penting. Nah, yang disarankan oleh calon pengawas adalah calon pengawas memberikan motivasi pada guru untuk membuat dan melengkapi buku kerja, memberikan pengertian bahwa penyusunan buku kerja merupakan bagian dari tupoksi guru. Kemudian merencanakan mengadakan bimbingan dan pelatihan terkait penyusunan buku kerja agar semua guru memahami cara menyusun buku kerja. Kemudian dari keseluruhan rangkaian kegiatan yang saya lakukan yang berkesimpulan bahwa masih ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan akademik, yaitu belum seluruh guru memahami cara membuat soal khas dan juga cara menyusun dan membuat buku kerja. Dan di buku kerja 1 sampai 4 diperlukan bimbingan dan latihan lebih lanjut dari pengawas madrasah untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian dalam pemantauan 8 standar nasional pendidikan, 46% guru ternyata misnet karena mereka mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Karena guru yang misnet harus berupaya mengembangkan diri. Yang terakhir adalah rekomendasi. Semua guru harus aktif meningkatkan kompetensinya melalui berbagai inovasi dalam pembelajaran dan selalu mengikuti regulasi terbaru yang berlaku agar dapat meningkatkan kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogis sebagai pendidik, khususnya dalam pemenuhan standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, baik secara individu maupun melalui KKN, MGMP atau KKG, sehingga tidak bergantung kepada aktivitas pembinaan oleh pengawas madrasah. Kemudian yang berikutnya adalah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan juga kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi agar lebih instan meningkatkan kompetensi guru, kepala madrasah dan juga pengawas madrasah, khususnya mengenai penggunaan berbagai aplikasi untuk menunjang tugas pokok masing-masing. Demikian presentasi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan tiga kalau pengawas Kayak ini nggak dapet tuh ya. Coba. ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, diantaranya adalah Nggak usah pakai itu tangannya. diantaranya adalah hari ini kita mengadakan unjuk kerja hasil praktek di lapangan. Adapun hasil praktek yang saya lakukan di lapangan adalah yang pertama pembinaan guru, yang kedua pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, kemudian yang ketiga PKG, dan yang keempat pelaksanaan bimbingan dan pelatihan profesional guru atau kepala madrasah. Dalam kegiatan pembinaan guru dilaksanakan di MIMA Cikirai, Kecamatan Cikedal pada tanggal 5 November 2022 dengan sasaran seluruh guru yang ada di MIS MA Cikirai. Adapun pembinaan yang dilakukan dalam bentuk workshop, yaitu workshop desain pembelajaran menggunakan pendekatan pikir. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pemantauan 8 standar nasional pendidikan yang dilaksanakan di Min 2 Pandeglang dengan cara melalui teknik telaah dokumen, dan dalam pemantauan tersebut ditemukan bahwa 92% tenaga pendidik dan kependidikan telah sesuai dengan standar pendidikan nasional. Hanya ada 8% dari tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar karena belum S1, dan itu di staf. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga PKG, kegiatan PKG dilakukan di Min 2 Pandeglang dengan sasaran adalah guru kelas di kelas 5C. Kami melakukannya dengan teknik observasi kegiatan di kelas dan juga dokumen pembelajaran yang dimiliki oleh guru kelas 5C. Kemudian untuk pembimbingan dan pelatihan profesional guru atau kepala madrasah dilakukan di MIMA Cikirai pada tanggal 5 November. Kami memberikan materi tentang teknik penyusunan proposal PTN. Dalam teknik penyusunan proposal PTN ini, kepala madrasah MIMA Cikirai mengambil judul peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran di kelas melalui supervisi edukatif kolaboratif secara periodik di MIMA Cikirai. Dalam penyusunan proposal ini
Punya saya ada kan? Ya. Nggak ada. Ada, masa nggak ada sih? Ini gimana? Ada kuncinya nggak? Ada kunci nggak nih? Oh, nggak dikunci. Enggak kan enak. Tinggalin aja kan. Semuanya di sini ya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, takutnya ini udah kelamaan dari pagi, masih aku tepuk tangannya ya, tepuk tangan dulu ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 4 kali. Nah, siapa yang suruh? Tidak Sudah kurang fokusnya ya. Baik, Bapak Ibu. salah. Kita lanjut. Insyaallah. Bisa jalan Pak. Cek ke atas deh. Cek ke atas. Pak F5 ya. Supaya gawat. Enggak lanjut. Oh, ini terakhir ya. Iya, atas itu. Oh, pantes. Dah. Nggak masalah. Iya. Aduh, grogi berarti Pak ya. Nah, Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Aduh, grogi jadinya ya. Betul. Baik. Ya. Perkenalkan, ini biodata saya, nama Suhada, guru MTS N1 Pandeglang, mengampu mata pelajaran matematik. Sementara ini diberi tambahan tanggung jawab di fasilitator daerah yes. PKP MGMP, dan sekarang mudah-mudahan calon dan semoga segera menjadi pengawas madrasah. Amin. Amin ya Rabbal. Siap, terima Iya. Laporan rencana tindak lanjut program pengawasan diklat calon pengawas madrasah Provinsi Banten. Sebagaimana sudah kita ketahui, tujuan daripada adanya diklat ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada peserta diklat untuk mencapai 6 standar kompetensi pengawas madrasah sesuai amanat Permendiknas nomor 12 tahun 2007. Studi kasus yang dilakukan oleh kami adalah mengambil lokus di BIS MA Cikirai, Kecamatan Cikedal. Gagasan inovasi yang saya sampaikan adalah yang kita sebut dengan istilah APIK, yaitu pengawasan yang aktif, produktif, inovatif, dan kolaboratif. Yang dimaksud dengan aktif adalah di sini pengawas madrasah aktif membina, membimbing guru untuk menghasilkan sesuatu. Yang disebut dengan produktif di sini adalah bahwa pengawas madrasah itu bekerjasama dengan guru menghasilkan suatu produk. Kemudian inovatif artinya menghasilkan sesuatu gagasan baru. Kemudian kolaboratif artinya pengawas madrasah bekerja bersama dengan kepala madrasah menggerakkan guru dalam meningkatkan kemampuan untuk mendesain dan mengembangkan media pembelajaran. Diucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Budiarjo MPD selaku mentor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, yang kemudian juga kami menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dan pembekalannya kepada para widya iswara, Ibu Dr. Endang Sutisnowati, kemudian Ibu Nana Nahriah MPD. Alhamdulillah atas bimbingan mereka kami mampu menyerap beberapa ilmu pengetahuan yang baru bagi kami, yaitu tentang pengawasan. Ini profil dari madrasah yang kami jadikan lokus penelitian ketika OJT 2.
bagaimana pelaksanaan EJT 2 dilakukan ini? Permasalahan utama adalah adanya masalah pembelajaran pasca pandemi COVID-19, bahwa menurunnya motivasi belajar peserta didik disebabkan oleh rendahnya kemampuan guru dalam merencanakan dan mengembangkan media pembelajaran yang digunakan. Jadi kita ada masalah, yaitu adanya pandemi COVID-19, sementara paradigma pembelajaran guru belum berubah, sehingga menghasilkan suatu permasalahan, yaitu yang disebut dengan learning loss, hilangnya motivasi belajar. Oleh karena itu kemudian pada praktik supervisi akademik dan manajerial dalam OJT 2 ini, maka calon pengawas melakukan 4 praktik, yaitu pertama praktik pembinaan guru melalui supervisi akademik, yang kedua praktik pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, yang pada kesempatan itu saya hanya satu fokus saja, yaitu pada fokus standar penilaian. Kemudian yang ketiga praktik analisis PKG dan PKKM, namun hanya praktik PKG yang dapat saya lakukan. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan bimbel profesional guru dan pembimbingan penulisan tindakan sekolah atau madrasah atau PTM PTS. Yang pertama, praktik pembinaan guru melalui supervisi akademik, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan mengembangkan media pembelajaran. Praobservasi, saya ngobrol dengan beberapa guru di sana, kemudian melakukan kunjungan kelas, dan saya simpulkan bahwa guru ketika mengajar masih menggunakan alat bantu yang kurang tepat, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada yang menggunakan alat bantu yang sudah sesuai, tapi kemudian terlalu mahal atau sulit didapat, atau tidak semua orang mampu mengoperasikannya. Kemudian yang ketiga, ada yang sudah sesuai tapi terlalu sederhana sehingga menimbulkan kebosanan ketika belajar. Karena ada situasi tersebutlah kemudian calon pengawas berkomunikasi dengan beberapa orang guru di lokasi penelitian tadi, kemudian dilakukanlah pembinaan. Kemudian pada praktek pembinaan guru tersebut diperoleh hasil seperti pada grafik berikut ini, yang pada kesimpulannya adalah dari hasil post test peserta pembinaan ada 2 orang guru dan 10, yaitu berarti 20%. Ini memiliki nilai kategori cukup atau kurang, sedangkan 8 guru, 80% memiliki nilai baik dan sangat baik. Maka kemudian disimpulkan bahwa dari pelaksanaan pembinaan tersebut bahwa pembinaan cukup berhasil, karena 80%-nya sudah mencapai nilai baik, bahkan ada yang sangat baik. Itu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua adalah praktik pemantauan standar penilaian. Saya lakukan di MTS Negeri 1 Pandeglang dengan tujuan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Yang dilakukan adalah melakukan wawancara dan telaah dokumen kepada guru di MTS Negeri 1 Pandeglang. Dokumennya ada pada video yang mungkin tidak bisa ditayangkan di sini karena terlalu panjang. Hasil wawancara dan telaah dokumen pemantauan standar nilai penilaian di MTS 1 Pandeglang ternyata masih didapati 30% guru yang belum mendokumentasikan penilaian sikap spiritual dan sosial. Bahkan ada yang belum melaksanakannya. Jadi hanya penilaian kepada aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, yang saya lakukan adalah praktek penilaian kinerja guru PKG dengan menggunakan aplikasi yang ada. Pertama-tama langkahnya adalah menyampaikan tujuan, dibantu dengan kepala madrasah, dilakukan di MIS MA Cikirai bahwa akan dilakukan PKG. Kemudian diambil sampel karena tidak mungkin cukup untuk seluruh guru, hanya diambil 3 orang guru yang dilakukan PKG. Nah, kemudian hasilnya dikomunikasikan dengan guru yang bersangkutan. Kesimpulannya adalah dari 3 orang itu, 1 orang memperoleh kategori sangat baik, kemudian 1 orang memperoleh nilai baik, dan 1 orang lagi memperoleh nilai cukup. Dokumentasinya dilampirkan pada laporan OJT 2.
Yang terakhir atau yang keempat adalah melakukan bimbel profesional guru dan Terakhir bimbingan kesimpulan. penyusunan Sama. PTM PTS bagi Ini aja kepala ditayangin. madrasah. Di sini ketika karena persoalan di Miss MA Cikire tadi adalah Yang ini sama kekurang mampuan guru dalam membuat media pembelajaran, maka ketika bimbel kami mengambil materi adalah tentang membuat media pembelajaran interaktif yang mudah dan sederhana. Kemudian kami juga memperkenalkan tentang media pembelajaran interaktif yang berbasis IT, tetapi hanya sampai ke tahap perkenalan saja, tidak dituntaskan begitu karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari hasil pretest dan posttest terjadi perubahan yang signifikan, di mana hanya 1 orang guru atau sekitar 10% yang terkategori kurang, 1 orang yang terkategori cukup, sedangkan 8 orang sisanya terkategori baik dan sangat baik. Ini menunjukkan bahwa alhamdulillah praktek pembimbingan dan pelatihan profesional guru tentang pembuatan media pembelajaran interaktif walaupun hanya 1 hari itu memperoleh dampak yang positif terhadap peningkatan kemampuan profesional guru di Miss MA Cikirai. Kemudian 1 hari yang sama sekaligus kami melakukan pembimbingan penyusunan penelitian tindakan madrasah atau tindakan sekolah bagi para kepala madrasah yang kumpul saat itu berjumlah 8 orang. Hasilnya adalah mereka sudah mampu menyusun penelitian tindakan madrasah dari bab 1 sampai bab 3. Hasil salah satu contoh PTM yang dibuat oleh kepala madrasah kami lampirkan dalam laporan OJT 2. Alhamdulillah berdasarkan hasil pretest dan post-test, baik itu bimbel guru maupun kepala madrasah di Miss MA binaan Bapak Budiarjo di wilayah Kecamatan Cikedal, bahwa terjadi kenaikan yang signifikan dari yang semula 71% madrasah kepala madrasah memiliki nilai kurang berubah menjadi 2 orang dengan nilai cukup, 3 orang dengan nilai baik, dan 2 orang dengan nilai amat baik. Artinya pelaksanaan bimbel untuk para kepala madrasah walaupun hanya 1 hari waktu itu alhamdulillah memperoleh dampak positif terhadap peningkatan kemampuan profesional kepala madrasah. Kemudian kaitannya dengan siswa, alhamdulillah mudah-mudahan dan kami harapkan setelah melakukan tindakan yang dilakukan tadi, mudah-mudahan motivasi belajar siswa menjadi meningkat, kemudian belajar lebih bahagia dan menyenangkan, lebih mudah memahami pelajaran dan terpenuhinya kebutuhan siswa karena gaya belajarnya memang berbeda-beda. Itu yang dapat kami sampaikan pada laporan pelaksanaan OJT 2. Mudah-mudahan berkenan dan membawa kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Penguji yang saya hormati, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah dan diberikan Amin, ya rezeki Allah. yang berlimpah serta kesehatan. Amin. Bapak dan Ibu para peserta, semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan berangkat dari rumah ke sini dan kembali ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat Amin. perjalanan. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan OJT 2. Ada sebuah gambar yang sedang merenung, ini adalah filosofis saya Bapak dan Ibu ya, yang sedang merenung bagaimana bingungnya dalam menyusun laporan OJT 2. Tetapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, akhirnya kegiatan OJT 2 ini laporannya bisa saya selesaikan. Bisa deh. Lagi di sana bingung. Kemudian Bapak dan Ibu, ini biodata saya, nama Ujang Jowi Harja, lahir di Lebak, asli orang Banten. Dengan bahasa Bantennya Pak, jangan kaget kalau di Banten itu kasar. Dan saya dilahirkan di Tegal Batu Pak, tapi insya Allah artinya nah itu Pak, jadi jangan kaget, itu udah lumrah dari sana Pak. Nah kemudian mungkin ada yang hilang nih.
Saya kuliah di Fakultas Hukum, Pak, bagian perdata, tetapi balik kampung ternyata ilmu hukum beralih ke dunia pendidikan. Tapi saya meningkatkan kompetensi saya di akta 4. Alhamdulillah sudah punya, dan terakhir menyelesaikan pendidikan di S2 di mengambil teknologi pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, ini biodata saya. Semoga Bapak dan Ibu selalu mengingat dan terkenang bahwa inilah saya. Ujar jauh ya. Amin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini kerangka penyusunan laporan OJT 2. Nah ini sebelum muncul ini tadi merenungnya sangat luar biasa, bingung. Tetapi setelah muncul kerangka, ternyata kita diberikan gambaran bagaimana menyusun laporan OJT 2 yang terdiri dari 3 bab. Jadi cukup simpel ternyata, ya akhirnya alhamdulillah bisa diselesaikan. Dari mulai cover, ada lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, semuanya udah saya susun rapi sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan saya. Oke, next. Lanjut, Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam bab 1 ada latar belakang. Latar belakang ini saya gambarkan tentang kondisi umum bagaimana dalam penyusunan laporan keterkaitan dengan kita sebagai pengawas. Saya mengutip dari PMA nomor 2 tahun 2012. Ternyata pengawas itu adalah pegawai negeri sipil. Ini hak prerogatifnya yang tidak bisa diberikan kepada sampai saat ini, mohon maaf, P3K. Mungkin besok-besok regulasi isu bisa berubah, bisa jadi P3K itu menjadi pengawas, gitu kan? Tapi sampai hari ini bahwa yang berhak menjadi pengawas adalah PNS, gitu, yang memiliki tanggung jawab dan wewenang melakukan pengawasan akademik dan manajerial kepada madrasah. Oke, lanjut Pak. Kemudian dalam latar belakang juga, kita sebagai calon pengawas yang sedang melakukan kegiatan OJT 2 ini harus memiliki kemampuan dalam melakukan pemantauan 8 SNP. Kemudian membina dan membimbing guru serta kepala, juga melakukan penilaian dalam melaksanakan praktek kepengawasan. Kemudian gambaran yang kedua, memberikan gambaran khusus buat penulis, buat saya sendiri sebagai bekal buat dalam melaksanakan tugas nanti, ya. Jadi ini tugas saya, beban bekal buat nanti ketika saya sudah mendapatkan SK di pengawas. Next Pak. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah mengetahui bagaimana langkah-langkah penyusunan program pengawasan, kemudian mengetahui kompetensi apa yang harus dimiliki, kemudian mendeskripsikan temuan selama praktek di objeknya atau yang saya lakukan adalah di MTSN 2 Lebak. Keempat, dalam rangka memenuhi tugas OJT 2 bahwa kita harus praktek dan menyusun laporan. Dan yang kelima, menginformasikan berbagai faktor pendukung dan penghambat selama kita melakukan praktek kepada pihak madrasah. Oke, next Pak. Nah ini yang paling penting Bapak dan Ibu, dasar hukum kenapa kita bisa hadir di sini. Kalau poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini hal yang umum Bapak dan Ibu. Yang paling penting adalah poin 9. Kita bisa hadir di sini adalah karena surat sakti dari Kepala Litbang, ya, nomor 1920/P, dan yang ditindaklanjuti dengan surat tahwil nomor 10. Alhamdulillah akhirnya saya bisa kenal dengan Pak Eva, dengan teman-teman semua. Tanpa ini nampaknya kalau hanya poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya pikir saya nggak bakal bisa hadir di sini. Dengan 9 dan 10, alhamdulillah. Tinggal nunggu SK yang berikutnya Pak ya. Baik, next selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini bab 2 lanjut kepada pokok pembahasan selama mengikuti OJT 2. Ada 3 poin ya. Yang pertama adalah tentang praktek pembinaan. Bapak dan Ibu, pembinaan ini mungkin dianggap hal yang tidak baru, hal yang itu lagi keterkait dengan penyusunan rencana pembelajaran. Tapi dalam pemikiran saya Bapak dan Ibu, ketika perencanaan itu gagal, ya, maka sama saja dengan merencanakan sebuah kegagalan, dan itu tidak boleh terjadi di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di MTSN 2 Lebak sebagai pilot project bagi madrasah swasta. Maka saya menekankan bagaimana perencanaan ini disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah hasil kualitas pendidikan yang maksimal.
Jadi kalau misalkan RPP-nya disusun asal-asalan, Pak, ini sama saja dengan perencanaan kegagalan. Nah, ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 3. Objeknya adalah guru-guru MTSN 2 Lebak dengan target 100% guru-guru baik PNS, P3K maupun GTT mampu menyusun RPP sesuai dengan standar proses. Next. Langkah-langkahnya Bapak dan Ibu, tetap kita harus melakukan koordinasi dengan pihak madrasah, dalam hal ini adalah kepala madrasah. Kemudian kepala madrasah menyampaikan kehadiran kita, tujuan kita kepada guru-guru. Jadi tidak kaget begitu ya, tidak kita lantas memperkenalkan diri. Jadi kita diantarkan oleh kepala. Kehadiran kita tujuannya apa, maksudnya apa, sehingga apa dibutuhkan nanti peran serta kolaboratif responsif dari guru-guru yang kita bimbing. Oke Pak, next. Nah ini datanya Bapak dan Ibu, setelah saya melakukan bimbingan kepada guru-guru, ternyata ini lebih kepada guru honor dalam menyusun RPP yang kurang sesuai. Di antaranya yang ditemukan adalah adanya alokasi yang belum tercantum dalam RPP. Ya. Kemudian ada juga yang model pembelajarannya belum berpusat kepada siswa. Jadi guru dianggap hebat kalau banyak bercerita menyampaikan materi. Nah itu temuannya. Oke. Lanjut. Kemudian dalam yang datanya, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di MTSN Negeri Lebak, ditemukan bahwa guru yang membuat RPP belum mengacu kepada standar proses, yaitu ada 4 orang, ya, ada 4 orang yang belum, oleh karena itu perlu dilakukan pembimbingan. Oke Pak, lanjut. Kemudian praktek pemantauan 8 SNP sesuai dengan arahan dari Pak Mentor, saya mengambil atau fokus kepada standar teknik dalam pemantauannya. Harapannya adalah 100% guru-guru atau tenaga pendidik maupun kependidikan bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Kemudian metodenya melalui pemantauan dokumen kualifikasi pendidikan, ya, dan tugas pembagian tugas dilakukan pada tanggal 4 November. Next Pak. Langkah-langkahnya yaitu tidak jauh beda. Koordinasi dengan pihak madrasah, meminta agar dokumen kepegawaiannya dikumpulkan, kemudian pengisian instrumen, kemudian kita lakukan telah dokumen, ya, dalam kualifikasi pendidikan dengan tugas-tugas yang diberikan. Oke Pak, lanjut. Dikirim gimana? Nah ini data hasilnya. Ternyata Bapak dan Ibu, Pak Dede Suryadi kualifikasi pendidiknya S1. Tadi dalam menyusun RPP dia tidak belum sesuai. Nah ternyata dalam pembagiannya dia mengajar mata pelajaran prakarya seperti itu. Nah ini temuannya ya. Kemudian jadi silang, mismatch, tidak linear begitu. Ini data yang diperlukan dalam teknik. Kemudian dari tenaga kependidikannya atau stafnya Pak Muhammad Jainuddin, dia S1 pertanian tapi mengurus di bidang BM. Lanjut Pak. Kemudian praktek PGG ini tidak terlepas daripada pengawas, kemudian guru dan penilai. Saya fokus kepada GTT karena kondisi realnya, lanjut Pak, bahwa PKG ini hanya baru dilakukan kepada guru-guru PNS. Langkahnya yaitu melakukan telah dokumen PKG, memantau tim penilai PKG, mengundang seluruh guru GTT untuk hadir di lab komputer, kemudian melakukan sosialisasi dan bimbingan pengisian aplikasi. Ini dilakukan pada hari Senin tanggal 7 November, fokus kepada guru-guru GTT. Kenapa? Karena kalau yang PNS itu sudah dilakukan PKG-nya, ya, meskipun dalam prakteknya untuk memenuhi untuk kebutuhan kenaikan pangkat, belum kepada tujuannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, ini bagian daripada inovasi bahwa GTT ini harus juga kita lakukan PKG. Oke, next Pak. Data guru yang mengikuti kegiatan PKG ada 8 orang. Di antaranya ini Pak Oman, Pak Dede, Bu Marsi. Ya, lanjut Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah bimbingan dan pelatihan kepala madrasah dalam penulisan tindakan sekolah atau tindakan madrasah PTS. PTM.
Ada datanya. Langkah-langkahnya. Yang pertama saya melakukan koordinasi dengan ketua KKM. Rasanya sulit kalau tidak dilakukan itu untuk mengumpulkan para kepala. Saya sadar diri siapa saya begitu mengumpulkan berani kok. Tapi dengan melalui undangan para ketua KKM melalui WA pun jadi begitu. Kemudian ketua KKM menghadirkan dan kita menyiapkan semua dokumennya dikumpulkan dalam sebuah ruangan. Bagaimana para kepala ini mampu menyusun PTS ya sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah. Nggak bisa ngirim. Lanjut Pak. Nah ini data peserta bimbingan dan pelatihan dari peserta yang hadir hanya 5 madrasah yang mengirimkan meskipun tidak lengkap, tapi judulnya masuk ya, judulnya masuk seperti MA Cikoto, Kanwil Kutub, Al Amin, Al Falah, dan Al Ittihad. Dan laporan pun ada 1 PTM yang dilampirkan ya, sebagai lampiran yaitu dari MTS Al Amin Pak Haji Marham. Dia mengambil judul meningkatkan kompetensi pedagogik guru dan kependidikan dalam menyusun rencana pembelajaran melalui supervisi akademik kepala madrasah. Lanjut Pak. Nah penutup Bapak dan Ibu sebagai kesimpulan, setelah mengikuti diklat calon pengawas dapat memahami tugas, fungsi dan kode etik pengawas serta regulasi kepengawasan dalam menjalankan tugas OJT. Alhamdulillah. Akhirnya saya jadi tahu, oh begini ternyata tugas pengawas itu tidak mudah, tidak juga sulit begitu ya. Kemudian yang kedua, kegiatan OJT 1, IST 1 sampai kepada OJT 2 alhamdulillah berjalan lancar dan dapat diikuti seluruh rangkaian kegiatan meskipun ada beberapa kendala, namun semuanya bukan penghalang untuk tidak selesai ya. Semuanya bisa dilalui dan alhamdulillah sampai hari ini. Yang ketiga, setelah melaksanakan praktek pengawasan, tentunya banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, baik dalam melakukan pemantauan SMP, bimbingan kepada guru atau kepala, sehingga memiliki gambaran dalam melaksanakan tugas pengawasan nanti berdasarkan SK pengawas. Baik, Bapak dan Ibu, kemudian yang selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi ini saya berikan kepada 4 unsur. Yang pertama untuk pengawas. Pengawas madrasah tidak boleh tinggal diam dalam memahami regulasi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ini malasnya, ya, malasnya kita untuk membaca regulasi. Oleh karena itu mudah-mudahan saya yang pernah berkarya wisata di dunia hukum selama 4 tahun, ya, regulasi ini sudah tidak asing lagi untuk dibaca-baca. Kemudian yang kedua, juga pengawas madrasah harus benar-benar memahami tugas, fungsi, dan kode etik kepengawasan. Rekomendasi yang ketiga buat pengawas adalah bahwa pengawas harus mampu menyusun, melaksanakan, menyusun laporan. Nah kalau yang pertama adalah menyusun perencanaan, kemudian sesuai dengan kondisi madrasah binaan. Next Pak, untuk sekolah, catatan rekomendasi hasil pemantauan dan temuan ini harus dilaksanakan oleh sekolah. Yang ketiga, baik untuk Kementerian Agama, yaitu calon yang sudah mengikuti seleksi dan diakhiri diklat, maka secara otomatis untuk segera diberikan SK. Amin. Jadi jangan dilama-lama, ya, jangan dilama-lama. Kemudian yang kedua, pengawas adalah 1 tingkat di atas kepala, betul nggak? Yang kedua, pengawas adalah 2 tingkat di atas guru. Maka kepada pemerintah perlu ada perubahan regulasi yang mengatur pengangkatan pengawas, yaitu diambil dari kepala madrasah yang berprestasi. Waduh, gimana dengan guru kita ya? Nah, gitu. Jadi kepala madrasah yang berprestasi ditaikan jabatan secara otomatis menjadi pengawas. Guru yang berprestasi ditaikan menjadi kepala madrasah. Sehingga apa? Ketika kita menjadi pengawas, kita bisa memberikan contoh. Begini loh Pak, cara guru sekolah, cara penerapan dapat SMP. Itu harapannya. Kemudian yang keempat, rekomendasi yang keempat, Bapak dan Ibu, ini untuk pemerintah pusat. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini, melalui Bapak penguji, ini bisa tersampaikan. Rekomendasinya apa? Pengawas sebagai penjamin mutu keterlaksanaan standar nasional pendidikan ini memiliki beban yang sangat berat. Ya. Oleh karena itu perlu pula ditingkatkan kesejahteraannya. Kami yang berada di pelosok tentu harus diberikan inventaris kendaraan. Ya.
Tuh. Kemudian pemerintah juga harus segera mencabut moratorium sehingga pemetaan madrasah binaan pengawasan segera diefektifkan. Hal ini terjadi apa? Pengawas saya di madrasah itu memegang 35 madrasah. Begitu. Kan cukup tuh untuk 3 orang ya. Gitu. Jadi ini rekomendasi saya. Itu barangkali Bapak, dan terakhir ada pantun buat semuanya dulu ya. Ini pantunnya. Angin berhembus berkelana, hujan indah rintik-rintik. Tidak ada yang sempurna, mohon saran dan kritiknya. Kemudian yang kedua pantun khusus buat Pak Eva sebagai penguji. Ada pantun Pak, ini buat bekal nanti ke Gusti. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian prestasi kami, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Dicampur tapi kok dipisah. Jadi biar sedap gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi terakhir. Wah, Pak Yazid. Jajab. Pak Yazid. Pak Masjid. Masjid. Alam yajidka yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak penguji yang dimuliakan oleh Allah, rekan-rekan semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Izin mempresentasikan hasil daripada pelatihan ini. Yang pertama nama saya Yazid, nomor NIP 1970 0703 1998 03 Saya aslinya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga itu Sunda juga Pak. Ya. Purbalingga kalau Jawa kan Purbalingga. Purbalingga ya, benar. Baik, terima kasih dari urian dari teman-teman semuanya sudah mewakili apa yang akan saya sampaikan. Jadi rasanya sangat tidak hormat ya, karena saya mengulas kembali Berapa ya? penjelasan yang tadi dijelaskan cukup gamblang, malah nanti tambah gamblang gitu. Baik, namun ada beberapa kesimpulan sebagaimana tugas yang diberikan. Minimal saya simpulkan ada 4 P. P yang pertama adalah tugas pembinaan, yaitu praktek pembinaan. Inilah peran strategis bagi seorang pengawas adalah membina, mengevaluasi, dan monitoring guru. Kami bersama teman-teman kami langsung turun ke lapangan, melakukan hal itu semampu mungkin, dan dari praktek tadi yang telah diungkapkan oleh teman-teman semuanya. P yang kedua yaitu pemantauan pelaksanaan 8 standar. Sebagai pengawas adalah seorang penjamin mutu pendidikan. Jadi kalau pengawasnya berkualitas, dia memahami tugas dan kewajiban, tidak hanya menuntut hak terus, sementara kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan terjamin pelaksanaan 8 standar pendidikan nasional akan terwujud dengan baik. Betul? P yang ketiga yaitu praktek penilaian guru. Apa itu PKG? PKG, praktek Penilaian kinerja guru. penilaian kinerja guru. Tenang, Kiai, tenang. Sebagai pengawas harus tahu kepanjangan PKG. Next. Hal ini untuk
meningkatkan kompetensi guru. Nah ini. Dari PKJ ini kita bisa melihat kemampuan guru dalam melaksanakan tugas. Kalau seorang gurunya bagus, pengawasnya bagus, pasti nanti kualitas pendidikannya akan bagus. Bukan begitu, Bapak calon pengawas dan Ibu calon pengawas? Bukan. Betul begitu, betul. P yang keempat. Kaget amat kencang. P yang keempat adalah praktek pelaksanaan bimbingan dan pelatihan profesional guru. Hal ini dalam rangka mengembangkan relasi interpersonal seorang pengawas sehingga terwujud harmonisasi antara kepala madrasah dan harmonisasi dengan guru. Keberadaan pengawas hendaknya menjadi AC kehidupan seorang guru, bukan menjadi momok bagi seorang guru. Nah, itu. Atau menjadi hal-hal yang menakutkan. Nah, momok itu yang menakutkan ya, bagi seorang guru. Cukuran sumur mana Oke. Yang benar atau Bapak Ibu sekalian, mengembangkan relasi interpersonal ini sangat penting bagi kita. betul. Bagi seorang pengawas. Makanya seorang pengawas harus memiliki beberapa kompetensi yang tadi disebutkan oleh teman rekan-rekan yang tadi telah menjelaskannya. Di antara kompetensinya adalah kompetensi kepribadian. Seorang pengawas harus menjadi teladan, bukan menjadi teladan edan. Harus menjadi tauladan, menjadi contoh yang baik tentunya bagi diri, keluarga, dan orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya bisa. Amin. Jadi seorang pengawas sebenarnya adalah dai-daiyah. Dai orang yang mengajak kebaikan, daiyah orang perempuan yang mengajak kebaikan. Supaya apa? Supaya meningkatkan kualitas madrasah yang kita cintai. Madrasah hebat, bermartabat. Martabat. Sehingga terwujudnya keharmonisan itulah sangat penting bagi kehidupan madrasah. Selanjutnya, terakhir Pak, kesimpulan. PPKM. Kesimpulannya itu. Naik itu ke atas. Nah, kesimpulan. Setelah Calon pengawas melakukan praktek pengawasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. berkisut. Yang pertama, pemahaman calon pengawas madrasah terhadap regulasi kepengawasan sangat penting, sebagaimana tadi telah diungkapkan oleh Bapak Benda ya, Pak Ujang ya. Jadi selanjutnya yaitu untuk melaksanakan program pengawasan perlu dibangun sinergi yang baik antara guru, kepala madrasah, pengawas serta instansi terkait agar program kepengawasan berhasil dengan maksimal. Rekomendasi sebagaimana tadi tidak jauh beda, yaitu agar kesejahteraan pengawas selalu ditingkatkan karena pekerjaan pengawas itu berat. Bisa Pak. Insya Allah itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pantun. Ada pantun Pak buat Bapak. Kalau nggak pantun ditek. Ya. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung emprit Makanya. dari Mandalawangi. Berhubung waktu sudah sempit, Pak Yajid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, saya akan bertanya beberapa hal ke semuanya. Mau 2 menit, 3 menit. Sarah, ya. Ini ada data yang sudah Bapak lakukan.
ada 12 orang guru yang mengikuti pembinaan ya. Pembinaannya tentang apa? Pembinaannya itu tentang pelaksanaan proses pembelajaran, Pak. Itu pembinaan. Kalau Bimlakprop, bimbingan dan pelatihan profesi tentang apa? Pembelajarannya itu tentang pembuatan untuk kepala itu pembuatan PTS, PTM. Oke. Untuk guru? Gurunya itu pembuatan itu Pak LKPD, Apa itu? tempat kerja peserta didik. Oke. Untuk pembinaan hasilnya seperti apa, Pak? Pembinaannya dari 12 orang guru itu ternyata ditemukan bahwa di awalnya itu mereka para guru tersebut belum sepenuhnya menggunakan LKPD, hanya beberapa orang saja, dan setelah pembinaan sedikit karena waktunya juga sedikit pada saat itu alhamdulillah mereka sudah paham ternyata mengajar itu tidak asal mengajarkan saja, menyampaikan materi, tapi harus dilengkapi dengan LKPD agar nilainya itu ketahuan. Dan setelah mereka coba gitu, alhamdulillah persentasenya naik. Jadi hanya satu orang guru saya yang belum memahami pentingnya LKPD itu. RPP dengan LKPD bedanya apa? Kalau RPP itu kan dalam satu beda sedikit saja, hanya LKPD itu untuk melengkapi tugas dari evaluasinya dari RPP tersebut, Pak. Di sini yang dibinakan RPP atau LKPD? Saya penekannya kepada LKPD, Pak. Tidak ada RPP-nya. Iya. Tidak ke RPP-nya, penekanannya lebih penekanannya kepada LKPD. Tapi di sini RPP-nya disebutkan di tengah-tengahnya. Iya. Inovasinya apa, Pak? Inovasinya saya belum ini, Pak. Dari inovasi pembelajarannya. Oke. Oke, cukup. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ada. Ya siap. Dari kinerja guru, apa yang Bapak nilai dari kinerja guru? Yang kita nilai dari PKB itu mengumpulkan bukti yang sudah mereka lakukan, kemudian bukti Gak usah pakai itu, Pak. Mic-nya kurang bagus. Gak usah. Dengar ini. PKG yang kita lakukan, Pak, itu melihat kajian dokumen yang sudah ada, kemudian kita lakukan penilaian dengan dokumen tersebut yang sudah tersedia masing-masing item instrumennya itu. Hasilnya gimana? Hasilnya dari item yang mereka buat, kemudian mereka Gurunya ada masukkan. berapa orang gurunya, Pak? Apa? Gurunya ada berapa orang? Ada 10 dulu. 10. Hasilnya gimana? Yang PNS itu kita ambil 4 orang dengan hasil yang sudah baik karena mereka sudah terbiasa dilakukan PKG. Sementara yang lainnya yaitu guru TTT, guru honor, karena mereka juga sudah sertifikasi, Pak. Di situ ada kesenjangan dari awal mereka tidak mengetahui instrumen penilaian PKG. Setelah kita lakukan, dikasih pengarahan, dikasih aplikasi, alhamdulillah dari temuan awal mereka tidak mengetahui, di akhirnya mereka bisa mengumpulkan lembar hasil dari penilaian yang mereka lakukan masing-masing itu. Kalau berkaitan dengan inovasi, apa inovasi? Inovasi yang kita lakukan memberikan
pengetahuan kepada guru honor yang tadinya tidak mengetahui. Iya, Dan bentuknya seperti apa? tadi Pak melalui pemaparan pembinaan ya, penelitian, aplikasi dan tinjauan kepada lingkungan yang sudah mereka lakukan. Oke. Ya Allah. Selanjutnya Pak Dede. Ya Pak, siap. Inovasinya apa Pak? Pak Dede, inovasinya apa? Saya pada model pembelajaran aktif, Pak. Selama ini pembinaan hanya bersifat ceramah, tetapi ketika itu saya menggunakan saya sendiri yang melakukan kegiatan tersebut. Modelan. Ya. Jadi saya sebagai di seolah-olah sebagai guru yang melakukan langkah-langkah pembelajaran aktif. Nah, pada akhirnya mereka tidak sadar, tapi di akhir kegiatan dan dalam kesimpulan refleksi bahwa yang kita lakukan tadi adalah itu pembelajaran aktif. Dan biasanya di awal dikasih tahu bahwa ini akan apa, melakukan dulu, doing, baru setelah itu ketika refleksi, coba ini. Bimbingan dan pelatihan Bapak setelah apa? Karena arahan dari Pak Mentor untuk PTM para kepala, maka itu saya arahkan untuk penyusunan proposal PTS. Proposalnya di belakang ini ya? Belum ketika disuruh mengumpulkan, mereka belum bisa mengumpulkan karena waktu itu Ini baru bimlatnya? Ya, baru bimlatnya. Oke. Inovasinya tadi itu kan? Selanjutnya Vigo. Wido yang mana? Kalau SMP yang dipantau apa Bu? Pertama, memantau dan mendatangi TNI itu tentang teknik Trending. ya. Siapa? Itu apa pustakawan. Pustakawan. Siapa lagi? Ini awalnya dari Kak Ur dulu. Saya dari bertemu dengan Kak Ur, setelah melihat dari administrasinya ternyata pustakawan di Mandaya itu Mandual Cup itu adalah hanya lulusan SLA yang tidak memiliki sertifikat Pak. Jadi setelah itu melakukan pemantauan, hasilnya skornya seperti apa? Waktu saya mengadakan pendampingan kepada langsung karena pustakawannya cuma satu, langsung pendampingan terhadap pustaka bahwa memberi motivasi ketika nanti ada bimbingan tentang pustaka, jadi dia harus ikut pelatihan dan diklat gitu, supaya dia memiliki kualifikasi akademik yang bisa menunjang kepada meningkatnya mutu di Mandua Lebak. Inovasinya apa Bu? Saya mengambil inovasi bukan dari pustaka, ya, dari temuan pustaka, melainkan inovasinya yaitu rencananya itu saya akan menindaklanjuti tentang hasil dari PKG terhadap salah seorang guru, yaitu ingin membuat orang tersebut mau merubah cara belajar yang tadinya tidak sama sekali misalnya untuk tertarik dengan metode belajar zaman sekarang IT, dia harus berusaha gitu, harus berusaha untuk berubah gitu. Makanya saya di situ membuat analisis terhadap guru tersebut, yaitu tentang dilihat itu dari hasil penilaian tentang kisi-kisinya Pak. Oke. Di sini programnya sebelah mana ya? Saya di inovasinya itu baru direncanakan dan insya Allah
ditindaklanjuti. Tadi juga saya insya Allah menindaklanjuti. Oke. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Siti Sapro. Iya, Pak. Tadi yang Ibu tulis proposalnya bukan nama Bu Siti Sapro, namanya Supriya Iya, kan? Pak, karena Arahan dari- saran dari mentor adalah kita melakukan pembuatan KTM oleh kepala madrasah. Jadi yang menurut Oh, jadi itu adalah kepala madrasah. Iya. Hasil bimbingannya. Betul. yang bimbingnya itu. Oke, oke. Soalnya di situ Pak Supriyadi. Iya. Saya pikir itu Salah eh, punya orang. saya pikir itu di PTM atau PTS punya ibu. Oh, Bukan. begitu. Iya. Hasil bimblat nih gitu, Iya, Pak. hasil bimbingannya. Hasilnya berarti bukan Iya, bukan karya kan? punya kitanya. Iya. Sebenarnya pengawas itu, iya pengawas itu justru karena di situ ada penelitian dan pengembangan kompetensinya. Itu yang harus susun ya pengawasnya sebenarnya. Oh. Iya sebenarnya. Tapi Iya. memang Pak, itu kita yang membuat, cuma kata mentor harus atas nama kepala madrasahnya gitu. Oh, Iya. ya oke. Berarti mentornya yang harus dibimbing lagi. Keliru. Iya. Iya, betul. Itu mentornya nanti kasih. Capek kan soalnya. Iya harusnya bukan apa penelitian tindakan sekolah atau madrasah itu bukan kepalanya, walaupun kepalanya tetap harus kita bimbing juga untuk melakukan itu. Ya itu betul, tidak salah. Kita membimbing kepala untuk bisa melakukan penelitian tindakan. Tapi kita pun sebagai pengawas juga sama untuk bisa melakukan penelitian tindakan. Tindakannya tindakan pengawasan, walaupun ya pengawasan dengan sekolah ya sama saja. Bedanya kalau kepala madrasah tindakannya adalah untuk memperbaiki keadaan apa yang dialami di dalam pengelolaan madrasah. Kalau pengawas adalah untuk memperbaiki tugas dan fungsi kepengawasan. Ya, apakah di aspek metode, apakah di aspek substansi ataupun yang lain. Oke. Aduh. Lagi mana puasa? Ini. Oh, masya Allah. Oke, Kita sendiri yang menilai banyak. Yang dipantau oleh SNP apa aja Bu yang dipantau? Teknik Pak. Hasilnya bagaimana? Hasilnya di bahasa saya bahwa 46% guru yang mengajar. Jadi selain mengajar mata pelajarannya, mereka juga mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan program pendidikannya. Pak. Oke. Itu berdasarkan data yang diperoleh dari organisasi guru dan juga dari kepegawaian pelaksana itu. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Rukman, Agus. Ya Pak, Inovasinya apa Pak? inovasinya berangkat dari pemantauan standar proses pada pembelajaran di madrasah. Jadi saya ingin mengumpulkan guru di suatu tempat atau di KKN cara membuat RPP yang menyenangkan. Jadi supaya guru senang membuat RPP dan melaksanakan tugasnya seperti biasa. Karena pada umumnya hanya PNS saja yang membuat RPP. Selain itu yang statusnya non PNS, terutama di tempat saya Pak, itu yang penting bisa mengajar, udah itu aja. Walaupun gitu RPP-nya ada, tapi dia bilang ada tapi di laptop katanya gitu, belum di print dan lain sebagainya, itu alasannya Pak. Sehingga saya menitik beratkan pada pemantauan dan inovasinya ingin mengajak guru non PNS khususnya cara membuat RPP yang menyenangkan. Cara membuat RPP yang menyenangkan bagaimana? Nggak ada kok. Misalkan kita hanya seperti menyampaikan pemasaran nih yang menyenangkannya seperti ini, padahal langkah-langkahnya
seperti itu sesuai dengan aturan itu Pak. Hanya menarik minat gitu. Oke. Terus yang Bapak lakukan terkait dengan pembinaan guru apa Pak? Pembinaan guru itu tentang PKG di Nurul Hikmah Sumur, bahwa PKG itu penting bagi semua guru. Hanya saat ini dilakukan untuk guru PNS saja karena kepentingannya untuk kenaikan pangkat. Sudah cukup Pak? Ya, terima kasih. Terus Siti Zainab. Siti Zainab inovasinya apa Bu? Inovasinya apa namanya? Saya ketika pembinaan guru menyampaikan materi tentang metode pendekatan mikir, di mana dalam pendekatan mikir itu guru bisa menyajikan kegiatan pembelajaran yang paling utamanya adalah bagaimana siswa mengalami. Oke. Mikir itu terjemahan dari apa? Mikir itu mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Oke. Ibu belajar itu dari mana? Dari diklat bersama Bu Nana. Pusdiklat. Ya. Oke. Sehingga Ya. Terakhir SNP yang dipantau apa? SNP yang saya pantau di Minggu Pandeglang tentang tenaga kependidikan yang dilakukan dengan cara Siapa tenaga pendidikannya siapa? saya menelaah dokumen Pak. Kebetulan waktu itu Ya dokumen siapa maksudnya? dokumen dari Tenaga pendidikan itu siapa? itu data guru-guru yang ada di Minggu Pandeglang. Itu bukan tenaga kependidikan itu, kalau guru-guru itu. Iya, Pendidik. guru dan stafnya. Ya. Pengawas juga termasuk apa? Pendidik apa tenaga kependidikan? Tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan. Dan UR. Oke. Ini pemantauan 8 SMP di sini bentuknya kerja kelompok nih. Itu ini perwakilan dari pihak sekolah yang menunjukkan dokumen. Jadi pemantauan 8 SMP itu Ibu lakukan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan gitu ya. Iya. Nah sekarang pertanyaan terakhir, yang dipantau apanya? Dari pendidik dan tenaga kependidikan itu yang dipantau apa? Yang dipantau dari saya memantau dari segi itu apa namanya pendidikannya, kelulusannya atau SKL. Oke, baik. Oke, cukup. Zainab. Selanjutnya Suhada. Iya Pak. Waduh. Inovasinya apa Pak Suhada? Untuk inovasinya saya di dalam Bimblat itu mengajak guru-guru untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan tujuan agar siswa lebih senang belajar itu. Media pembelajaran interaktif apanya? Medianya Pak, jadi dari yang sederhana sampai yang agak kompleks. Yang sederhana itu bisa dilihat di foto itu. Misalkan ketika siswa mempelajari tentang penjumlahan gitu ya, itu yang paling kiri itu. Oh itu foto Pak Suhada itu? Iya, ada foto yang lain juga teman-teman. Oh. Nah itu kemudian yang agak sulit ya dengan menggunakan PowerPoint gitu kan, tapi kan kalau guru-guru di MI kadang-kadang masih sulit, tapi saya ke yang lebih sederhana gitu malah, supaya yang penting dalam belajar itu tidak monoton gitu. Jadi ada apa yang dilakukan oleh siswa sehingga mereka lebih semangat
lebih senang gitu ketika apalagi dalam hal matematik. Pak Soda punya pengalaman di pengembangan apa namanya metodologi pembelajaran atau multimedia pembelajaran? Sementara ini saya juga masih otodidak gitu Pak ya. Otodidak dari teman gitu. Oke. Di sini ada BIM laptopnya tentang apa? BIM laptopnya itu pembuatan media pembelajaran untuk guru adalah untuk kepala madrasah penulisan penelitian tindakan sekolah. Oke. Penelitian tindakan Madrasah sekolah. madrasah. Itu BIM labnya ya? BIM labnya 2 ya Untuk sekali. kepala atau untuk siapa? Untuk kepala. Oke. Berapa orang yang ikut? Yang ikut 8 orang. Oke, sudah cukup. Selanjutnya Ujang. Ya, Pak. Aduh, aku lagi. Inovasinya apa Pak? Kebiasaan dulu dalam menyusun RPP, Pak. Seperti apa inovasinya? Kan menurut RPP mau berjadul lah. Betul, Pak. Tapi kebiasaan yang biasa dilakukan adalah guru itu tidak pernah menyusun RPP untuk kebutuhan dalam proses pembelajaran, lebih kepada pemenuhan administrasi. Jadi kompas itu dan download itu karena itu sudah biasa. Sehingga bagaimana RPP itu kita dorong agar disusun berdasarkan rencana kegiatan yang besok mau dilakukan dalam proses pembelajaran. Apakah hanya sebatas membuat apa namanya supaya menyusun atau ada kiat-kiat khusus yang membuat guru mau menyusun RPP? Apa inovasinya, di mana letak inovasinya? Yang pertama dalam perencanaan pembelajarannya, Pak, yang biasanya pembelajaran terpusat kepada guru, kita lakukan dengan salah satu guru yaitu Ibu Naim Mulyani. Kita pantau sampai masuk kelas bagaimana membangun pembelajaran itu terpusat kepada siswa. Yang awalnya yaitu belajar dengan menggunakan metode belajar bersama, sehingga dengan terbiasa akhirnya membawa diskusi kelompok. Kalau pemantauan SNP, penilaian kinerja guru apa ya? Seperti apa penilaiannya? Penilaian PKG-nya itu dilakukan kepada guru yang biasa ya, Pak. Karena seperti apa hasilnya? Hasilnya yang pertama mereka baru tuh ngomong gitu, Pak. Artinya gini, bahwa PKG ini ternyata dilakukan bukan hanya kepada PNS. Itu yang pertama. Jadi kita mensosialisasikan dulu temuan-temuan bahwa di MTS Guru Bakti itu PKG baru dilakukan kepada PNS. Kemudian kita atur pada yang honor, karena kalau PNS sudah biasa. Oke. Terakhir, Pak Yazid. Baik, Pak. Purbalingga-nya. Purbalingga. Alami Yazid. Probolinggo. Alami Yazid kayak Beda itu Alami Yazid. Bukan Alami Yazid. Akhirat. Apa yang Bapak lakukan terkait dengan pemantauan SMP, Pak? pemantauan 8 SMP. Pemantauan 8 SMP yang dipantau apa aja? Oh, saya di bidang metodologinya, Pak. SMP. SMP apa SMP? Hah? SMP standar nasional pendidikan yang Apa yang dipantau dipantau oleh Bapak dan bilang pada SMP? PTN. Oh, KKM. Teknik apa? Iya, apa itu KKM dalam 8 SMP tidak ada KKM? Tuh. Nggak ada. Itu tadi Oh, lainnya. Standar apa, Pak? yang dipantau apa? Ada standar proses. Standar proses ya. Nah, proses apa? Aduh. Proses mungkin ya. Proses. Kalau masalah Dari 8 SMP yang Bapak Ya, standar proses, Pak. standar proses. Apa itu standar proses? Itu standar proses dilakukan untuk pada pelaksanaan KBM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pada salah satu guru sebagai sampel di Miss Cikirai. Oke. Jadi yang dipantau adalah standar proses. Mohon. Oke. Standar proses apa proses pembelajarannya seluruhnya atau apanya, Pak? Hanya proses pembelajarannya. Inovasi Bapak apa, Pak? Nah, pada waktu itu saya mencoba mempraktekkan proses pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi.
Jadi saya mengkolaborasikan metode praktek dengan Icebreak. Ice breaking. Ice breaking. Ice breaking ya. Ya, dengan ice breaking. Itu yang saya lakukan. Sehingga guru-guru itu merasakan pembelajaran yang menyenangkan dan tahu-tahu habis waktu, Pak. Malah mereka masih ingin diteruskan terkait dengan praktek-praktek. Baik, sudah cukup ya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, semua sudah saya tangkap isi dari laporan Bapak Ibu dan juga dokumen-dokumen lain. Sudah presentasi, sudah saya menjawab, maka sudah selesai pula. Saya juga sudah memberikan nilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selesai sudah kegiatan ini. Jazakallah ya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun kita selesai, Bapak Ibu masih punya jatah untuk nginap 1 malam. Buat istirahat ya. Istirahat. Boleh kalau mau bersedekah, 1 pulang, 1 bawa istrinya. Bersedekah jauh Pak. Sampai segitu jauh. Baik, saya kira cukup, kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf kehilapan saya, mudah-mudahan semuanya segera jadi pengawas. Amin ya Allah. Dan yang paling penting ini semua adalah proses dampak dari pelatihan ini. Bapak Ibu berperan dalam pembinaan madrasah dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas madrasah. Amin. Bapak Ibu tahulah, karena mengalami sebagai guru cukup lama, tahu kekurangan madrasah seperti apa, kekurangan guru seperti apa, kekurangan kepala seperti apa. Nah, kekurangan itu melalui posisi sebagai pengawas yang punya kapasitas ataupun kewenangan melakukan supervisi akademik dan manajerial, melakukan pemantauan, melakukan penilaian, pembimbingan, dan seterusnya. Gunakan kewenangan itu apabila Bapak sudah duduk, betul-betul untuk meningkatkan kualitas madrasah. Bukan untuk yang lain, tapi betul-betul untuk meningkatkan kualitas madrasah. Itu yang harus tertanam kuat di Bapak Ibu semuanya. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Ya. Karena Bapak Ibu siap semua, lulus semua. Amin. Barakallah. Amin. Ya, tapi Bapak dulu nilainya beda-beda, tidak sama. Iya, nggak apa-apa, yang penting lulus, Pak. Nilai terkecil pun yang saya berikan tetap masih lulus. Terima kasih ya Allah. Di atas minimal. Ya, dulu.